Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ayunita Putriyanti, SPD, Guru PAI di UPTD SDN Ciledug 2, Kota Depok. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Baris 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 425-001-0715. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja di UPTD SDN Ciledug 2 di kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi, yaitu zakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memulai pelajaran baru. Kita hari ini akan belajar pelajaran agama Islam. Oke, sebelum belajar, mari kita sama-sama agar lebih semangat. Anak-anak kita tepuk semangat ya. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Masih semangat di kelas 5B. Oke, sebelum kita mulai, Bu Dewi mau perhatikan. Anak-anak hari ini berseragam hitam putih. Sudah rapi belum seragamnya? Sudah. Pakai kaos kaki? Sepatunya? Ruang kelasnya bersih atau tidak? Bersih. Melaksanakan tugas weekend? Sudah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Kemudian Ibu akan mendata kehadiran anak-anak hari ini. Siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Yang Ibu panggil, katakan hadir ya nak. Hadir Bu. Dimas. Hadir. Akifah. Hadir. Nur. Hadir. Putri. Hadir. Evan. Hadir. Zahra. Hadir. Ternyata yang tidak masuk satu orang ya? Iya. Sakit. Mari kita doakan semoga lekas sembuh. Baik. Setelah ini, mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu wajib. Sebelumnya semuanya harap berdiri. Oke ya. Semuanya bahkan suaranya kita nyanyikan lagu wajib yang lain sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
tentang materi hidup lapang dengan berbagi. Nah, ini ada beberapa motivasi nih yang akan membuat kalian lebih mengerti lagi tentang pembelajaran yang akan kita bahas. Motivasinya nih kalian belajar melakukan pembelajaran hari ini antaranya berbagi membuat hati bahagia. Kira-kira nih kalau anak-anak berbagi dengan orang lain, perasaannya bagaimana sih bisa memberikan sedikit harta atau bantuan anak-anak kepada orang lain? Ya, bahagia ya, apalagi dilakukan dengan perasaan yang ikhlas. Nah, setiap kali kita memberi pada orang lain, baik hanya senyuman, bantuan, atau sebagian rezeki, hati kita menjadi lebih apa nak? Tenang dan bahagia. Allah mencintai orang yang senang membantu orang lain. Selain kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga bisa mendapatkan apa kelebihannya, keuntungannya? Bisa juga mendapatkan pahala. Dari siapa? Allah. Kedua, harta yang dikeluarkan tidak akan berkurang. Jadi jangan takut kalau misalnya anak-anak berbagi, aduh, uang aku nanti jadi berkurang kalau aku bersedekah ya. Jangan takut, karena nanti Allah akan membalas sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Jangan takut berbagi. Ketika kita berzakat, berinfak atau bersedekah, Allah akan mengganti dengan rezeki yang lebih banyak dan melipat gandakannya rezeki kita. Penuh keberkahan. Memberi itu tidak mengurangi, justru akan menambah kebaikan untuk kita. Yang ketiga, sebagai tanda cinta dan persahabatan, ketika kita berbagi dengan orang lain, orang yang diberikan hadiah atau bantuan akan merasa bagaimana? Bahagia nggak? Bahagia. Jadi kalau kita membantunya kepada orang yang membutuhkan, hal itu akan sangat membantu orang tersebut. Yang memberi hadiah kepada teman atau keluarga adalah cara indah untuk menunjukkan kasih sayang. Sama seperti misalnya anak-anak ada yang ulang tahun. Senang nggak kakaknya misalnya cuma kayak beliin gantungan kunci atau mainan yang murah yang ada di sekolahnya? Pasti adiknya akan merasa bagaimana di rumah? Senang. Memberi hubungan kita semakin dekat dan saling menghargai satu sama lain. Oke, setelah ini yuk kita sama-sama melakukan kebiasaan membaca Quran surat. Hari ini kita akan membaca Quran surat apa nak? Fazal
menjaga dan melestarikan bumi yang Allah titipkan kepada kita. Harus dijaga dan dilestarikan agar tidak apa? Tidak rusak. Nah, itu ya materi minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, Ibu ada sedikit pertanyaan nih. Pertanyaan pemantik untuk kalian. Kira-kira kalian tahu gak sih materi yang akan kita bahas nanti? Yang pertama, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan zakat? Coba Briana, apa sih yang kamu tahu tentang zakat? Ya, betul. Zakat adalah apa? Tadi Briana? Harta yang dikeluarkan dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, mengapa kita wajib membayar zakat? Zakat. Betul. Kita wajib membayar zakat karena kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita kepada siapa sih? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita bisa membayar zakat? Di masjid, di musola, betul. Atau di badan amil dan zakat. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Siapa Li? Oh, anak yatim. Siapa lagi? Kata Lili anak yatim. Terus? Fakir, miskin, ya, amil dan lain sebagainya. Yes. Terus, kemudian akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan hikmah zakat sebagai bentuk kewajiban umat Islam untuk mensucikan harta dan menolong sesama. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan membedakan dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, beserta contoh harta yang wajib dizakatinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi siapa saja sih yang berhak untuk menerima zakat. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan kewajiban zakat. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, udah nih mau anak-anak untuk menonton video pemantik, ya. Nanti perhatikan baik-baik, kita akan bahas apa sih yang ada di dalam video tersebut, ya. Oke. Selamat sore, pernahkah kalian berbagi? Allah sangat menyukai orang yang selalu berbagi. Mengapa kita harus saling berbagi? Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, yaitu pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Demikian materi tentang zakat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi anak sudah menonton video pembelajaran tentang apa? Zakat. Jadi kita bahas tentang video yang tadi anak-anak sudah tonton.
Betul. Kemudian ada 2 jenis zakat tadi yang ada dalam video. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, apa zakat? Oke, zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian apa sih kalau zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Pilih. Oke, siapa yang tahu zakat fitrah? Apa Asia? Betul, zakat yang dikeluarkan pada saat mendekati menjelang hari raya Idul Fitri. Kalau zakat mal apa Zaki? Zakwan? Apa zakat mal? Zakat yang dikeluarkan karena kepemilikan harta yang telah mencapai syarat. Betul, zakat kepemilikan kan? Nah, menjelaskan dulu tadi di tampilan layar video ada 8 golongan ya? Iya. 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nih dari kelompok ini nih. Coba sebutin 2. Apa? Dua dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Apa? Fakir, miskin. Betul nggak? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk, sekarang kita mau sedikit menjelaskan atau membahas ya. Jadi akan sedikit membahas tentang materi zakat. Boleh semuanya perhatikan ke depan. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Jadi muslim gak semuanya wajib membayar zakat. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir, miskin, atau orang-orang yang berhak menerimanya. Tadi ada berapa golongan? 8. Nah, 8 itu berhak untuk bisa mendapatkan zakat dari zakat profesi atau zakat mal tadi dan juga zakat fitrah. Tapi pada zakat fitrah yang utama adalah fakir dan miskin. Nah, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama. Di sini ada syarat-syarat wajib zakat. Ada beragama Islam, balik atau dewasa. Kalau dewasa itu kemarin di kelas 4 ya, kita sudah belajar tentang usia balik. Sudah mampu apa nak? Sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian berakal sehat, harus sehat juga secara akal, merdeka atau bukan sembarang budak, milik penuh, mencapai nisab dan berlalu 1 tahun. Nah ini dari jenis-jenis zakat ada 2 ya. Coba Alia, baca Alia. Jenis-jenis zakat ada 2. Apa saja nak? Zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta benda, emas, perak, perniagaan, dan hasil pertanian. Tuh, terus zakat mal, zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang kita miliki. Sementara zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan saat bulan suci Ramadan. Kapan sih waktu utama untuk membayar zakat fitrah? Bulan Ramadan atau Iya. Idul Fitri. Ya, malam hari sebelum menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, di sini ada nih, zakat disalurkan ke 8 golongan yang berhak menerimanya. Terdapat pada Quran surat apa? Tadi. Ayat berapa nak? Ayat 20. Di antaranya ada fakir, miskin, pengambil zakat, mualaf, riko, budak yang ingin memerdekakan diri, gharib,
ada orientasi masalah itu termasuk dalam kategori penerima zakat yang mana? Ya. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok masing-masing. Kan kelompok berjumlah 5 orang ya? Ya. Nanti sudah diberikan lembar kerjanya untuk kalian berdiskusi secara berkelompok. Bila ada yang nanti ingin ditanyakan, silakan bertanya. Semuanya harus ikut serta dalam penjauhan. Ya, silakan dimulai. Kalian boleh melihat informasi jawabannya di lembar buku dan dicatatnya penting. Udah ke sekolah ya? Siapa yang menulis? Putri. Oh, Lili. Ya, diskusi bersama-sama. Ada berapa nomornya? Kalau penjelasannya berbeda, cara penjelasannya berbeda. Diskusikan aja dengan anggota kelompoknya, dia masuk mana. Kalau misalnya kamu mau jawab dua-duanya, jelaskan di depan. Kamu harus ngomong tulis. Artinya, menjadi kasusnya, keluarga tersebut dalam
Alhamdulillah anak-anak semua sudah menyelesaikan diskusi kelompoknya masing-masing. Ya, yuk coba kita diskusikan bersama-sama. Tapi ternyata semuanya sudah paham ya dari permasalahan yang tadi kita bahas bersama-sama, yang tadi anak-anak kerjakan tentang tadi kasus. Yuk kita bahas bersama-sama. Bagaimana menurutmu kondisi keluarga tersebut? Kondisi keluarganya ternyata dalam keadaan yang bagaimana? Bukan berasal dari keluarga yang mampu. Karena ternyata dilihat apa dari informasi mereka hanya memiliki beras yang sedikit. Apakah keluarga tersebut wajib membayar zakat? Kenapa tidak wajib? Karena mereka termasuk ke dalam golongan penerima zakat. Ya, tuh. Siapa saja yang pernah menerima zakat fitrah? Walaupun teracak, tapi jawaban benar semuanya. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnul sabil. Berdasarkan kasus yang disajikan, keluarga tersebut masuk ke dalam kategori penerima zakat yang mana? Miskin. Bisa fakir dan miskin. Karena tidak mampu untuk apa? Memenuhi kehidupan sehari-hari. Mulai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Karena ternyata zakat itu adalah kewajiban setiap muslim kepada siapa nak? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi harus juga memenuhi syarat.
pembelajaran kita hari ini, yuk kita sama-sama coba nih jawab lomba refleksi yang kalian bisa lihat di layar. Ada. Apa kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Ya.